Mulai mencintai golf di usia 10. Mulai mencintai musik jazz di usia 13 tahun. Lulusan Harvard yang sukses menjadi pengusaha dan kini mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Ialah Gita Wirjawan. Sehari-hari ia dikenal sebagai Menteri Perdagangan. Presiden melantik Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Marie Elka Pangestu. Sejak mengemban tugas negara, ada 3 hal yang tidak membuatnya berbeda. Gita setia pada keluarga, tetap suka olahraga, dan masih cinta pada musik jazz. Gita memang dikenal penyuka olahraga. Ia suka bermain basket, sepak bola, renang, dan juga golf. Namun yang ditekuninya secara serius hanyalah olahraga golf. Sejak umur 10 tahun, Gita sudah mahir mengayunkan stik golf. Sang ayahlah Wirjawan Joyo Sugito yang memperkenalkan Gita pada olahraga ini. Kecintaannya pada dunia golf kini ia tularkan pada ketiga anaknya, Gian, Gibran, dan Gia. Si sulung Gian bahkan kerap kali tampil di turnamen golf tingkat dunia mewakili Indonesia. Tidak berhenti sebatas itu, kecintaannya pada golf menginspirasi Gita untuk mendirikan Ancora Golf, sebuah sekolah golf para pegolf pemula. Di sekolah golf ini, Gita ingin mencetak pegolf-pegolf andal yang nantinya bisa mewakili Indonesia di tingkat dunia. Kesungguhan itulah yang barangkali membuat banyak pihak sepakat memilih Gita Wirjawan sebagai Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI di Jogja tahun lalu. Selamat pagi. Nanti kalau cari Minister Gita Wirjawan pasti di lapangan golf. Your passion, hobby? Yes. Tiap Udah hari lama. main? Dari mungkin waktu saya umur 9 atau 8 mulai, terus sama dengan olahraga-olahraga atau cabang olahraga yang lain, tapi ya sudah menjadi passion. Tapi Pak Gita kan suka banyak macam-macam olahraga yang lain ya. Yeah. Tapi kenapa golf ini yang paling digemari? Golf sebetulnya karena mungkin didorong oleh orang tua. Ya, orang tua dorong saya untuk main bola, berenang, volley, basket, golf, terus bersama musik juga. Tapi semenjak itu nggak pernah lepas. Selain itu ya mungkin ini bagian dari olahraga-olahraga atau cabang olahraga yang bisa meng-create brand yang positif lah untuk Indonesia. Tentunya ada cabang olahraga yang lain yang bisa membuahkan brand atau brand equity untuk Indonesia juga. Dan penting ya Indonesia untuk meningkatkan brand kita dalam olahraga. Nah, salah satu yang mungkin kita dulu sangat dikenal ya dan kita banggakan adalah badminton. Betul. Dan akhir-akhir ini memang tampaknya kita kelihatan, apalagi dibanding dengan China dan Denmark. Sekarang harus diurus. Kalau badminton jauh lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat luas karena barriers of entry-nya nggak seperti golf. Kalau golf kan lapangannya juga harus di lapangan tertentu. Kalau badminton main di depan garasi, main di sawah, di depan pinggir jalan, di lapangan, dimanapun itu bisa. Oke, strateginya apa? Kalau badminton, karena ini saya lihat ini challenging ya sekarang. Bola, renang, golf, apapun lah itu bukan hanya otot, tapi juga otak. Ya, jadi kecerdasan dan kekuatan mental itu penting sekali, dan itu justru yang kita bina. Nggak di golf tapi juga di badminton, dan kita mendatangkan ahli-ahli dari dalam dan luar negeri untuk membantu membina. Tapi bukan hanya di sisi pembinaan teknis, mental dan segalanya, tapi kesejahteraan juga. Tapi Pak Gita sendiri optimis bahwa olahraga itu bisa memberikan bukan saja dampak positif, tapi dalam pengurusannya juga bisa jauh lebih baik ke depan. Karena biasanya masalah olahraga bukan saja masalah olahraganya itu sendiri, tapi hal-hal yang politik yang dibalik itu dan lain sebagainya. Karena olahraga, itu akhirnya adalah kunci bagaimana membangun nggak bisa dicampur dengan politik. Karena atlet itu nggak bisa berpikir
politik. Apalagi kalau dia mau menang. Kalau dia mau menang dalam konteks pertandingan, persaingan dan segalanya, dia harus pure hanya berpikir mengenai keolahragaan, nggak bisa berpikir yang lain. Tapi dalam pembinaan dan pengelolaannya supaya melahirkan itu. Ya, pembinaannya saya rasa siapapun yang membina itu harus berpikir untuk kepentingan atlet, bukan untuk kepentingan yang lain. Itu yang penting saya rasa. Tapi ini udah makin panas ya, agak-agak haus. Tea time. Tea time, oke. Di mana? Di kafe? Ayo, boleh. Ya. Dari sini.